Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope everyone is fine. Okay, I'm Hasriani G. I'm going to present the semester course plan of mata kuliah belajar dan pembelajaran. Actually, this is a general subject, mata kuliah umum. But since you are English department students, so let me mix my language, bahasa Indonesia and bahasa Inggris. Okay, let's start. What you need to know in this subject. Jadi, poin apa yang perlu kita ketahui dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran? The first one is course description atau deskripsi mata kuliah, and then course activities, aktivitas dalam perkuliahan, and then course contents, materi perkuliahan, dan goals, tujuan, next significance, manfaat, and then areas of evaluation, area evaluasi, and the last is criteria of final score, kriteria nilai akhir dari mata kuliah ini. Okay, before that, this is a general information. Subject name is belajar dan pembelajaran for students of pendidikan bahasa Inggris or English education students, and the lecturer is myself. You may see my phone number and my email address. Okay, the first one is course description atau deskripsi mata kuliah. Mata kuliah belajar dan pembelajaran mengkaji berbagai teori belajar dan pembelajaran, mulai dari hakikat, prinsip, pendekatan, komponen, model dan metode, masalah dalam pembelajaran, serta sumber belajar dan media pembelajaran sampai pada kurikulum pendidikan yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, pengembangan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus pembelajaran di lapangan. Oke, adapun kegiatan kelas meliputi ceramah atau lecturing, kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Ada juga kegiatan menjawab soal-soal, kemudian ada studi kasus dan sebagainya. Nah, hasil belajar akan dinilai berdasarkan partisipasi aktif kalian baik dalam tugas individu maupun kelompok. Kemudian kuis mid semester, final semester, dan kehadiran. Berikutnya course activities. Nah, aktivitas apa saja yang akan kita laksanakan dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran? Yang pertama lectures atau ceramah. Kemudian ada tugas atau aktivitas individu, berpasangan atau kelompok. And then quiz, akan ada quiz. Kemudian ada midterm test dan final semester test. Berikutnya course contents atau materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama itu hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran, interaksi sosial dan motivasi belajar, kemudian ada pendekatan pembelajaran, model dan metode pembelajaran,
sumber belajar dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan, kondisi masalah belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi semua materi ini akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nanti kita akan bagi dalam kelompok ya. Berikutnya, goals of the course. Jadi ada tujuan dari mata kuliah. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali kalian sebagai mahasiswa pengetahuan dan pengalaman mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar dan pembelajaran, komponen pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran, mengidentifikasi interaksi sosial dan motivasi belajar, kemudian memahami pendekatan pembelajaran, model dan metode pembelajaran, termasuk kurikulum pendidikan, sumber belajar dan media pembelajaran, serta menunjukkan kasus kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Kemudian mampu memahami dan mengidentifikasi konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Jadi nanti akan ada studi kasus yang akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bentuknya seperti apa akan kita bahas berikutnya ya. Kemudian significance of the course, manfaat ya. Setelah mengikuti perkuliahan belajar dan pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis teori-teori belajar dari berbagai pandangan para ahli pendidikan. Kemudian kalian diharapkan dapat mengembangkan berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang berpijak pada berbagai pandangan tentang teori belajar, kemudian memanfaatkan berbagai sumber belajar dan pembelajaran, serta melakukan analisis kasus-kasus pembelajaran. Nah, ini adalah aktivitas partisipatif. Nah, aktivitas partisipatif ini nanti akan lebih akan paling banyak bobotnya dalam penilaian nilai akhir. Nah, jadi di sini saya membagi tugas ada aktivitas untuk kelompok presentasi dan kelompok peserta. Nah, untuk kelompok presentasi ada 4 poin yang harus kalian perhatikan, yaitu mempresentasikan materi sesuai materi yang dibagikan nanti, kemudian menanggapi pertanyaan dan masukan dari kelompok lain, kemudian membuat ilustrasi sebuah kasus berdasarkan topik pembahasan, dan membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya. Jadi masing-masing kelompok presentasi wajib menyediakan atau membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya sebelum mempresentasikan materinya. Jadi sebelum kuliah, sebelum perkuliahan, kalian sudah harus menyiapkan 5 pertanyaan beserta jawabannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membuat bank soal. Nah, jadi nanti semua kelompok akan membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya sebelum mempresentasikan materi mereka. Nah, jadi bank soal ini akan kita gunakan untuk kuis, tugas, termasuk mid test dan final test. Jadi kalian sudah punya kisi-kisi atau gambaran mengenai pertanyaan kuis, tugas, kemudian mid test dan final test. Oke, nah sementara untuk kelompok peserta atau audience, setelah kelompok presentasi mempresentasikan materinya, maka kelompok peserta memberikan pertanyaan, saran atau tambahan kepada kelompok presentasi. Kemudian kelompok peserta juga wajib menyimpulkan hasil presentasi. Jadi nanti yang menyimpulkan itu kelompok peserta ya, untuk memastikan bahwa mereka betul-betul memperhatikan presentasi dari kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan materinya. Berikutnya kuis. Oke. Jadi kuis dijadwalkan sekali dalam 3 minggu, tapi ini bisa ini bergantung kondisi ya, bisa saja 2 kali seminggu atau bisa saja 4 kali. Bisa saja sekali dalam 2 minggu atau sekali dalam 4 minggu. Oke, materi kuis berupa materi yang telah
dipresentasikan oleh kelompok yang telah melaksanakan tugas presentasinya. Bentuknya bisa tulisan maupun lisan. Oke, this is areas of evaluation. Jadi apa-apa saja yang akan dievaluasi atau nilai seperti apa kriteria, seperti apa nilai-nilai atau tugas-tugas yang akan dinilai dan berapa bobotnya. Nah, yang paling banyak di sini bobotnya 50% yaitu aktivitas partisipatif atau case method. Nah, ini adalah tugas kelompok ya. Jadi keseluruhan itu nilai atau bobot dari aktivitas partisipatif atau case method di sini adalah 50%. Kemudian assignment, tugas 5%, quiz 10%, midterm test 15% dan final test 20%. Jadi jika semua sempurna, jika kalian memperoleh nilai sempurna untuk masing-masing poin di sini, maka kalian juga berhak memperoleh nilai akhir sempurna yaitu 100. Tapi untuk memperoleh nilai A tidak harus 100 ya. Kita lihat dulu. Nah, this is the criteria of final score. Nah, kapan kalian akan memperoleh nilai A? Jika nilai akhir kalian itu 91 sampai 100. Jadi jika kalian memperoleh nilai 91 di sini sampai 100. Jadi 100 ini nilai paling maksimal ya. Tapi jika kalian memperoleh nilai 91 itu sudah cukup untuk memperoleh nilai A. Kemudian untuk di sini A minus 86 sampai 90. B plus 81 sampai 85. Saya kira kalian bisa melihat ya, memperhatikan di atas kapan kalian bisa memperoleh nilai B plus, B minus, C plus dan seterusnya. Nah, jika kalian memperoleh nilai C minus artinya kalian tidak lulus, sudah tidak bisa lulus. Tapi kalau C plus ke atas berarti lulus. Nah, C minus ke bawah ini sudah tidak lulus. Okay, I think that's all for semester course plan of mata kuliah belajar dan pembelajaran. See you and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.